Kisah ini dikutip dari postingan WA, mari kita simak sampai selesai. Suatu sore, tahun 1525, di sebuah penjara di Spanyol, suasana di situ terasa hening mencekam. Jenderal Adolfo Roberto, pemimpin penjara yang terkenal bengis, tengah memeriksa setiap kamar tahanan. Setiap sipir penjara membungkukkan badannya serendah mungkin, ketika algojo penjara itu berlalu di hadapan mereka. Karena, kalau tidak, sepatu jungle milik Tuan Roberto itu akan mendarat di wajah mereka. Roberto marah besar ketika dari sebuah kamar tahanan terdengar suara seseorang membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang amat ia benci. "Hai, hentikan suara jelekmu, hentikan!" teriak Roberto sekeras-kerasnya sembari membelalakkan mata. Namun apa yang terjadi? Lelaki di kamar tahanan tadi tetap saja membaca dan bersenandung dengan khusyuknya. Roberto bertambah berang. Algojo penjara itu menghampiri kamar tahanan yang sempit. Dengan congak ia meludahi wajah renta sang tahanan yang keriput hanya tinggal tulang itu. Tak puas sampai di situ, ia lalu menyulut wajah dan seluruh badan orang tua renta itu dengan rokoknya yang menyala. Sungguh ajaib, tak terdengar secuil pun keluh kesakitan. Bibir yang pucat kering milik sang tahanan, amat gengsi untuk meneriakkan kata kepatuhan kepada sang algojo. Bibir keringnya hanya berkata lirih, "Robi, wa ana abduka." Tahanan lain yang menyaksikan kebiadaban itu, serentak bertakbir sambil berkata, "Bersabarlah wahai Ustadz, insya Allah tempatmu di surga." Melihat kegigihan orang tua yang dipanggil Ustadz oleh sesama tahanan, algojo penjara itu bertambah memuncak amarahnya. Ia perintahkan pegawai penjara untuk membuka sel, dan ditariknya tubuh orang tua itu keras-keras hingga terjerembab di lantai. "Hai orang tua busuk, bukankah engkau tahu, aku tidak suka bahasa jelekmu itu. Aku tidak suka apapun yang berhubungan dengan agamamu." Sang Ustadz lalu berucap, "Sungguh, aku sangat merindukan kematian, agar aku segera dapat menjumpai kekasihku yang amat kucintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kini aku berada di puncak kebahagiaan, karena akan segera menemuinya. Maka patutkah aku berlutut kepadamu, hai manusia busuk? Jika aku turuti kemauanmu, tentu aku termasuk orang-orang yang zalim." Baru saja kata-kata itu terhenti, sepatu laras Roberto sudah mendarat di wajahnya. Laki-laki itu terhuyung-huyung. Kemudian jatuh terkapar di lantai penjara dengan wajah bersimbah darah. Ketika itulah dari saku baju penjaranya yang telah lusuh, meluncur sebuah buku kecil. Adolfo Roberto bermaksud memungutnya. Namun tangan sang Ustadz telah terlebih dahulu mengambil dan menggenggamnya erat-erat. "Berikan buku itu, hai laki-laki dungu," bentak Roberto. "Haram bagi tanganmu yang kafir, dan berlumuran dosa untuk menyentuh barang suci ini," ucap sang Ustadz dengan tatapan menghina pada Roberto. Tak ada jalan lain, akhirnya Roberto mengambil jalan paksa untuk mendapatkan buku itu. Sepatu laras berbobot 2 kilogram itu ia gunakan untuk menginjak jari-jari tangan sang Ustadz yang telah lemah. Suara gemeretak tulang yang patah terdengar menggetarkan hati. Namun tidak demikian bagi Roberto. Laki-laki bengis itu malah merasa bangga mendengar gemeretak tulang yang terputus. Bahkan, algojo penjara itu merasa lebih puas lagi ketika melihat tetesan darah mengalir dari jari-jari musuhnya yang telah hancur. Setelah tangan renta itu tak berdaya, Roberto memungut buku kecil yang membuatnya penasaran. Perlahan Roberto membuka sampul buku yang telah lusuh. Mendadak algojo itu termenung dan berkata dalam hatinya, "Ah,
Sepertinya aku pernah mengenal buku ini. Tapi kapan? Iya, aku pernah mengenal buku ini, suara hati Roberto bertanya-tanya. Perlahan Roberto membuka lembaran pertama buku itu. Jenderal berumur 30 tahun itu bertambah terkejut tatkala melihat tulisan-tulisan aneh dalam buku itu. Rasanya ia pernah mengenal tulisan seperti itu dahulu. Namun, sekarang tak pernah dilihatnya di bumi Spanyol. Akhirnya Roberto duduk di samping sang ustadz yang sedang sakarat melepas nafas-nafas terakhirnya. Wajah bengis sang algojo kini diliputi tanda tanya yang dalam. Mata Roberto rapat terpejam. Ia berusaha keras mengingat peristiwa yang dialaminya sewaktu masih kanak-kanak dulu. Perlahan, sketsa masa lalu itu tergambar kembali dalam ingatan Roberto. Pemuda itu teringat ketika suatu sore di masa kanak-kanaknya terjadi kericuhan besar di negeri tempat kelahirannya ini. Sore itu ia melihat peristiwa yang mengerikan di lapangan Inkuisisi, lapangan tempat pembantaian kaum muslimin di Andalusia. Di tempat itu tengah berlangsung pesta darah dan nyawa. Beribu-ribu jiwa kaum muslimin yang tak berdosa berjatuhan di bumi Andalusia. Di ujung kiri lapangan, beberapa puluh wanita berhijab digantung pada tiang-tiang besi yang terpancang tinggi. Tubuh mereka bergelantungan tertiup angin sore yang kencang, membuat pakaian muslimah yang dikenakan berkibar-kibar di udara. Sementara, di tengah lapangan ratusan pemuda Islam dibakar hidup-hidup pada tiang-tiang salib, hanya karena tidak mau memasuki agama yang dibawa oleh para rahib. Seorang bocah laki-laki mungil tampan, berumur 7 tahunan, malam itu masih berdiri tegak di lapangan Inkuisisi yang telah senyap. Korban-korban kebiadaban itu telah syahid semua. Bocah mungil itu mencucurkan air matanya menatap sang ibu yang terkulai lemah di tiang gantungan. Perlahan-lahan bocah itu mendekati tubuh sang Umi, ibu yang sudah tak bernyawa, sembari menggayuti abaya hitamnya. Sang bocah berkata dengan suara parau, Umi, mari kita pulang. Hari sudah malam. Bukankah Umi telah berjanji malam ini akan mengajariku lagi tentang alif, ba, ta, sa? Umi, cepat pulang ke rumah Umi. Bocah kecil itu akhirnya menangis keras, ketika sang Umi Tajwa menjawab ucapannya. Ia semakin bingung dan takut, tak tahu harus berbuat apa. Untuk pulang ke rumah pun ia tak tahu arah. Akhirnya bocah itu berteriak memanggil bapaknya. Abi, Abi, Abi. Namun ia segera terhenti berteriak memanggil sang bapak, ketika teringat kemarin sore bapaknya diseret dari rumah oleh beberapa orang berseragam. Hai, siapa kamu? Teriak segerombolan orang yang tiba-tiba mendekati sang bocah. Saya Ahmad Isa, sedang menunggu Umi. Jawab sang bocah memohon belas kasih. Hah, siapa namamu bocah? Coba ulangi. Bentak salah seorang dari mereka. Saya Ahmad Isa, sang bocah kembali menjawab dengan rasa takut. Tiba-tiba, plak, sebuah tamparan mendarat di pipi sang bocah. Hai bocah, wajahmu bagus tapi namamu jelek. Aku benci namamu, sekarang ku ganti namamu dengan nama yang bagus. Namamu sekarang, Adolfo Roberto. Awas, jangan kau sebut lagi namamu yang jelek itu. Kalau kau sebut lagi nama lamamu itu, nanti akan kubunuh. Ancam laki-laki itu. Sang bocah meringis ketakutan, sembari tetap meneteskan air mata. Anak laki-laki mungil itu hanya menurut ketika gerombolan itu membawanya keluar dari lapangan Inkuisisi. Akhirnya bocah tampan itu hidup bersama mereka. Roberto sadar dari renungannya yang panjang. Pemuda itu melompat ke arah sang tahanan.
Secepat kilat dirobeknya baju penjara yang melekat pada tubuh sang ustadz. Ia mencari-cari sesuatu di pusar laki-laki itu. Ketika ia menemukan sebuah tanda hitam, ia berteriak histeris. "Abi, Abi, Abi!" Ia pun menangis keras, tak ubahnya seperti Ahmad Iza dulu. Pikirannya terus bergelut dengan masa lalunya. Ia masih ingat betul, bahwa buku kecil yang ada di dalam genggamannya adalah kitab suci milik bapaknya, yang dulu sering dibawa dan dibaca ayahnya ketika hendak menidurkannya. Ia juga ingat betul ayahnya mempunyai tanda hitam pada bagian pusarnya. Pemuda beringas itu terus meraung dan memeluk erat tubuh rentanan lemah. Tampak sekali ada penyesalan yang amat dalam atas ulahnya selama ini. Lidahnya yang sudah berpuluh-puluh tahun alpa akan Islam, saat itu dengan spontan menyebut, "Abi, aku masih ingat alif, ba, ta, sa." Hanya sebatas kata itu yang masih terekam dalam benaknya. Sang ustadz segera membuka mata ketika merasakan ada tetesan hangat yang membasahi wajahnya. Dengan tatapan samar dia masih dapat melihat orang yang tadi menyiksanya habis-habisan, kini tengah memeluknya. "Tunjuki aku pada jalan yang telah engkau tempuh, Abi. Tunjukkan aku pada jalan itu." Terdengar suara Roberto memelas. Sang ustadz tengah mengatur nafas untuk berkata-kata. Ia lalu memejamkan matanya, air matanya pun turut berlinang. Betapa tidak, jika sekian puluh tahun kemudian, ternyata ia masih sempat berjumpa dengan buah hatinya, di tempat ini. Sungguh tak masuk akal, ini semata-mata bukti kebesaran Allah. Sang Abi dengan susah payah masih bisa berucap, "Anakku, pergilah engkau ke Mesir. Di sana banyak saudaramu. Katakan saja bahwa engkau kenal dengan Syekh Abdullah Fattah Ismail Al-Andalusi. Belajarlah engkau di negeri itu." Setelah selesai berpesan, sang ustadz menghembuskan nafas terakhir dengan berbekal kalimat indah. 2 kalimat syahadat. Beliau pergi menemui Robnya dengan tersenyum, setelah sekian lama berjuang di bumi yang fana ini. Beberapa tahun kemudian, Ahmad Iza telah menjadi seorang ulama besar di Mesir. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk agama Islam, sebagai ganti kekafiran yang di masa muda sempat disandangnya. Banyak pemuda Islam dari berbagai penjuru dunia berguru kepadanya. Al-Ustadz Ahmad Iza Al-Andalusi. Sang ulama berpesan kepada seluruh umat Islam sedunia. Jangan engkau pilih pemimpin yang menzalimi para ulama, dan jangan kau pilih pemimpin yang suka berdusta. Firman Allah Ta'ala, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah atas fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah 30 ayat 30. Semoga kisah nyata ini menjadi iktibar bagi kita, untuk berpikir, bersikap, bertindak, dan berpihak kepada kebenaran yang hakiki. Karena harta, pekerjaan, pengaruh, pangkat, jabatan, dan kesenangan hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya sampai benar-benar menjelang ajal kita datang. Kembalilah dengan berlari cepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhijrahlah sesegera mungkin. Dikisahkan, Abdul Wahab Miran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.